terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, ternyata ini sangat serius dengan niatnya mengajukan hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Masinton sudah mulai bergerilya mengumpulkan tanda tangan dari para koleganya di DPR. Rencana Masinton Pasaribu untuk mengajukan hak angket itu disambut baik oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Oke. Ya baik, itu saya kira supaya DPR itu juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasan juga. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus. Karena ini masalah serius. Jadi hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan garis miring atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu bunyi teksnya. Tapi di lapangan memang ada dua tafsir, ada tafsir sempit, ada tafsir yang lebih luas. Tafsir sempitnya itu mengatakan bahwa itu hanya ditujukan pada kekuasaan eksekutif. Tetapi tafsir luasnya selain kekuasaan eksekutif bisa juga kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan yudikatif, independensi lembaga independen, sepanjang tidak masuk pada misalnya kalau Mahkamah Konstitusi itu penegakan hukumnya. Nah, praktiknya bagaimana? Karena itu kalau seandainya angket ini mau dilakukan, maka lakukan tentu bukan pada putusan MK itu sendiri, tapi pada governance. Jadi, apakah MK melaksanakan undang-undang secara good governance dan clean government? Nah, dari sana nanti akan kita lihat. Tetapi tentu putusan angket ini tidak akan mengubah putusan yang sudah dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan tentu tidak juga bisa memberhentikan Hakim Konstitusi karena proses pemberhentian kan sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Tetapi bukan tidak mungkin nanti akan menemukan hal-hal yang luar biasa di mana ternyata good governance dan clean government itu tidak dipraktikkan secara baik di MK, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan itu bukan tidak mungkin mengarah kepada pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk misalnya Presiden Jokowi sekalipun. Jadi saya kira saya termasuk yang mendukung dibuat angket ini, asal memang kita ingin tegakkan yang namanya good governance dan clean government begitu. Makin ramai saja, dan tampaknya sekarang konfrontasi mulai dibangun di parlemen. Parlemen mulai perang, ya. Ini terkait dengan upaya atau usulan dari anggota fraksi PDIP, usul hak angket DPR untuk selidiki putusan MK. Jadi ini fraksi dari PDIP yang memberikan usulan pertama ini, bukan PKS, bukan Nasdem, dan bukan PKB, tetapi PDIP, ya, yang mengusulkan untuk menyelidiki putusan MK yang memang menghebohkan, ya, dibuat geger negara ini oleh putusan MK
ya, yang menyidangkan proses yang menyidangkan judicial review dari anak-anak ingusan lah, bisa dikatakan begitu, dan alasannya sekedar untuk menguji materi kuliahnya saja coba. Tetapi itu menjadi persoalan yang dihadapkan pada MK dan MK geger. Nah, ternyata memang ujung-ujungnya rektor dari tempat anak ini kuliah dulunya itu bolone masih. Jadi ujung pangkalnya itu ketahuan semua, pemirsa. Memang MK itu seperti kita tahu menolak judicial review-nya PSI, ya, angka 40 tahun itu tetap gitu ya, tetapi menerima judicial review-nya dari anak lulusan Universitas Negeri Solo, ya, yang rektornya itu ternyata adalah relawannya masih relawannya Gibran, ya, keluarga Solo lah, kayak begitu. Nah, ini kan menjadi persoalan, dan ternyata memang di internal hakim MK itu sendiri, ya, itu gaduh, karena sebetulnya yang pro dengan putusan itu minoritas, hanya 3 orang, 6 orang lainnya tidak. Yang 2 adalah occurring opinion, yang 4 lagi malah dissenting opinion. Jadi hanya 3 yang kabul, ya, yang meloloskan hasil putusan itu, termasuk Anwar Usman itu, Pak Lee Gibran itu, ya. Dan itulah yang membuat salah satu hakim MK sekarang ini justru semua hakim di MK itu perlu di reshuffle, termasuk dirinya, karena mempertaruhkan integritasnya sebagai seorang hakim, ya, takut juga kan masuk neraka itu. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu yang memang pekerjaannya menjilat, ya nggak apa-apa kan begitu. Tetapi inilah perlawanan dari internal MK sendiri, dan sekarang ini sudah ada usulan dari anggota fraksi PDIP, pemirsa, ya, Masinton Pasaribu, yang mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkait putusan soal syarat capres dan cawapres. Rame ini, ya. Siapa kira-kira partai yang akan membela keluarganya Jokowi ini atau pemerintahan Jokowi ini, ya, dan partai-partai mana yang nantinya itu akan bekerja keras untuk menyelidiki atau menggunakan hak angket ini, karena hak angket ini bisa juga dianggap sebagai awal dari satu proses impeachment, ya, naiklah. Kalau ternyata tingkat pelanggarannya itu ngeri, ya, itu nanti dari DPR itu bisa langsung ke MPR. Wah, ini kesalahannya sudah melanggar konstitusi nih, impeach. Kalau sudah seperti itu, ya nggak tahu, ya, bisa jadi gitu kan. Apalagi sekarang ini kelihatan dukungan orang-orang kakek-kakek sudah mulai yang dulu pro Jokowi banget sekarang sudah minggir gitu loh, melalui kritik terhadap Jokowi. Dan nggak tahu, karena terkonsentrasi kekuasaan Jokowi di keluarga Solo, ya, itu sangat dominan. Ini ngeri situasinya, pemirsa, karena ya itu awalnya adalah karena putusan ini dianggap sangat tendensius atau tepatnya kontroversial, karena diputuskan sehari 2 hari saja kemudian deklarasi Gibran Raka Buming Raka, coba, ya kan, mana ada di Indonesia yang kayak begini. Putusan MK itu mestinya harus disampaikan dulu kepada DPR dan Presiden, masuk ke lembar negara, kemudian prosesnya apa, bagaimana, dan lain sebagainya, ya, baru masuk ke KPU. Jadi hampir bisa dipastikan ketika KPU menerima pendaftaran dari Gibran Raka Buming dan Prabowo itu, aturan tentang usia itu tetap 40 tahun, dan tambahan tentang nggak masalah kalau ada pengalamannya menjadi wali kota atau anaknya presiden, itu belum dicantumin, ya, belum mengubah itu. Dan karena ini kontroversialnya terus menerus akan dipersoalkan, karena memang mencederai rasa keadilan publik itu. Ya, ini pemirsa, ya, kita akan lihat pertarungan yang ada di DPR ini, ya, siapa yang akan pro terhadap PDIP mendukung usulan hak angket dari Masinton Pasaribu itu, dan siapa yang akan menolak, ya. Ini kan partai-partai, ada yang partai-partai kejepit, ya, karena dipegang kartu trufnya itu menurut istilah dari Hasto Kristianto. Maksudnya itu ketua-ketuanya, elit-elitnya itu tahu bisnis-bisnisnya ini bisa membuat mereka masuk penjara semua, kan begitu. Sehingga nggak cemuit, ya, mereka itu diem saja, nggak cemuit itu. Tetapi mungkin di akhir masa pemerintahan Jokowi ini bisa berubah, dan ada keberanian itu, sudahlah, masuk penjara sebentar, atau bisa jadi, ya, habis angket itu jalan-jalan ke Eropa 6 bulan, ya, visa turis itu sekarang kalau tidak salah, ya, 3-6 bulan lah, bisa 6 bulan kalau orang Indonesia itu ke Eropa itu, ya, bisa seperti itu. Nah, ini menjadi menarik karena yang mengusulkan itu dari PDIP, dan PDIP itu banyak sekali anggotanya,
Dan kita ya menduga bahwa Masinton ini hanya menjadi juru bicara aja. Jadi dia mengusulkan ini sudah dengan sepersetujuan oleh teman-teman PDIP-nya itu sendiri. Ya, menarik pemirsa. Dan kita ingin tahu juga seperti apa sih proses angket itu supaya nggak mulus-mulus melulu. Apalagi kita menjadi jengkel, zaman PDIP sangat pro Jokowi itu, ya langsung mikrofonnya dimatikan sama Puan Maharani. Nah, sekarang kita pengen lihat ya bagaimana perdebatan terjadi di DPR itu. Dan Masinton ini merasa putusan MK nomor 90 itu sebagai tragedi konstitusi. Saya ulang ya pemirsa ya. Masinton merasa putusan MK nomor 90 itu sebagai tragedi konstitusi. Dia merasa MK telah mempermainkan konstitusi dengan pragmatisme politik yang sempit, atau bisa jadi ya karena dinasti keluarga, ya politik dinasti Jokowi itu ya. Saya bicara tentang bagaimana kita sengaja kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini ya. Ini kita berada dalam situasi yang terancam konstitusi kita. Itu kata Masinton dalam rapat paripurna DPR RI di Parlemen Jakarta kemarin, pemirsa, tanggal 31 Oktober 2023. Dan dia mengingatkan reformasi 98 telah mengamankan negara dari KKN. Dan Masinton merasa putusan MK seakan melanggengkan KKN. Nah, karena itu perlu diselidiki. Ya, kabarnya syaratnya 10 atau 25 anggota itu, dan nanti apakah akan dibawa ke pleno apa enggak, itu kalau sudah ada 2 fraksi yang setuju terhadap usulan angket yang dibawa oleh anggota-anggota DPR ini. Ya, kita tunggu saja apakah perang ini hanya selingan saja atau perang ini dalam parlemen ini mengarah kepada impeachment.